Jadi Miftah ini saudara-saudara, ini orang yang tidak punya hati nurani, menghormati, menyayangi bangsanya sendiri. Bapak Saifuddin Ibrahim memberikan teguran dan nasihat yang bagus kepada Gus Miftah terkait video viralnya di mana dia terkesan mengejek-ngejek penjual teh tersebut. Dan Bapak Saifuddin Ibrahim juga memberikan sebuah analisa yang menurut saya sangat bagus terkait Habib-Habib yang ada di Indonesia. Menurut beliau, Habib-Habib yang ada di Indonesia cenderung merendahkan orang-orang pribumi dan membanggakan orang-orang yang dari Yaman. Itu yang terjadi. Karena itu teman-teman, untuk mengetahui selengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Saudara, kebobrokan para penceramah di Indonesia ini ditunjukkan oleh Gus Miftah. Dia sangat menghormati Habib, tapi merendahkan sesama Nusantara. Pribumi dihina-hina. Padahal tujuan utama dari Habib itu adalah merendahkan pribumi, menaikkan dan mengangkat ulama-ulama mereka dengan berbagai macam cara bahwa keturunan mereka itu lebih hebat. Assalamualaikum Tar dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu Miftah. Jadi Miftah ini saudara-saudara, ini orang yang tidak punya hati nurani, menghormati, menyayangi bangsanya sendiri. Justru dia menghormati dan mengangkat bin Yahya sebagai orang terbaik, orang terhormat, termulia karena turunan Nabi. Karena yang disebut Habib. Padahal yang disebut turunan Nabi itu hanya sampai kepada cucunya, ya Hasan dan Husain itu. Bukan sekarang ini. Terlalu jauh kalau mengangkat Rizik ataupun Assegaf menjadi cucu Nabi. Bukan, saudara. Bukan, sama sekali bukan. Nah, inilah makanya kualat ini si Miftah ini. Kualat dia. Dia nggak tahu diri. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Rutina, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Anda justru menghinakan Habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Anda menghinakan Habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syadid, dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran, yuk mari kita berhati-hati. Siapapun habaib saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati beliau, dan saya punya prinsip dalam kitab taklim, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Miftah. Ya, kesalahanmu itu adalah
menghina bangsamu sendiri, memuliakan orang yang datang dari Arab, yang mengaku-ngaku turunan Nabi padahal bukan. Jelas sekali, berani tes DNA dong. Kamu harus menyadari itu, Miftah. Gak boleh menghina bangsamu sendiri. Ya kalau saya di luar negeri, itu bahasa politik keagamaan saya. Ngejek bangsa Indonesia. Saya tetap cinta bangsa dan orang-orangnya. Tanah air, tumpah darah. Tetapi kalau kamu modelmu begitu menghina bangsamu sendiri, dengan mengatakan maaf ya, kata-kata kotor seperti itu. Walaupun dia penjual es teh keliling, apapun alasanmu. Tapi kamu menerima karmanya sekarang ini. Jelas-jelas dia bukan turunan Nabi. Dia membongkar dan memalsukan makam-makam. Lalu diubah menjadi bin Yahya. Di mana bin Yahya sebelum Lutfi bin Yahya itu terkenal? Siapa yang mengenal bin Yahya? Lalu kamu mengatakan itu turunan Nabi. Berani tes DNA dulu, baru kamu mengungkapkan ayat barang siapa yang menghinakan turunan Nabi, kecuali hanyalah munafik, jahil, bodoh, kafir. Sekarang Yazid bin Muawiyah bin Umayyah yang melepaskan kepala Husain, cucu Nabi itu. Siapa dia? Masuk surga enggak? Masuk neraka enggak? Atau cucu Nabi yang masuk neraka? Atau Yazid? Saya yakin cucu Nabi yang masuk neraka. Kenapa kakeknya itu melepaskan kepala orang Yahudi itu enggak kurang dari 5.000 orang. Orang Kristen dihabisin. Lalu ini yang kamu katakan agamamu damai itu. Pelarangan Natal di Cibinong kemarin itu hanya kecil daripada melepaskan leher orang. Makanya saya percaya dengan apa yang dibawakan, yang dilakukan oleh Yazid. Itu sejarah. Kamu nggak bisa lari dengan sejarah. Sejarahnya jelas. Tertulis semua dalam kitab-kitab yang bersusun-susun. Bukan sepotong kata yang kamu ucapkan itu, Miftah. Ini video bukan sudah jatuh di timpa tangga. Tangganya saya timpakan begini kepada kamu, bukan. Tetapi kenapa kok para muhibbin ini mengangkat-ngangkat orang yang jelas terputus hubungannya, nasabnya dengan Nabi. Kamu nggak menghormati Oma Irama. Oma Irama itu bukan penyanyi dangdut, dia ulama besar. Dia memiliki kapasitas pengetahuan. Kiai Imaduddin itu adalah ulama Nusantara
yang pantas mendapatkan penghargaan, penghormatan dari ustadz-ustadz pribumi, agar bangsa ini terhormat. Kamu lihat sekarang ini, Yaman sudah rusak semua, Syria, Bashar al-Assad kabur ke Rusia. Kira-kira apa penyebabnya? Ayo, tantangan, pertanyaan kepada seluruh yang berbahasa sama dengan saya, ayo jawab. Benar, kitab sucimu itu loh. Peninggalan hadis-hadisnya itu loh. Orang Syiah punya hadis sendiri, orang Yaman punya hadis sendiri, orang Arab Saudi punya hadis sendiri, orang Syria punya hadis sendiri. Untung ada Bukhari dan Muslim yang mempersatukan hadis-hadis yang berbeda-beda itu. Catatan sejarahmu itu yang mengacaukan. Karena masing-masing punya riwayat tersendiri. Bahkan orang Syiah itu bilang Allah itu salah. Dia keliru. Mestinya yang jadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Mr. M, bukan mertuanya dia. Karena kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang menulis kitab Nahjul Balaghah. Jadi apapun kalian, ustadz-ustadz di Indonesia, carilah jalan aman untuk membangun dan menaikkan harga diri bangsa. Bukan mengangkat orang dari Yaman itu menjadi ulama yang terkenal. Bin Yahya itu terbang kemana-mana, jalan bongkok. Bukan seperti itu caranya. Miftah, peringatan kepada semua yang mendukung Habib, para mukibbin. Kamu tidak akan terhormat, anak-anakmu tidak akan terhormat dengan model seperti itu. Orang asing kamu hormatin, orang pribumi kamu rendahin. Politik belah bambu, di bawah diinjak, kamu angkat. Yaman karena berbahasa Arab, karena hidungnya mancung. Enggak begitu. Tempatkan pada posisi yang sama semua orang yang lahir di Indonesia untuk mendapat hak, kehormatan di bawah hukum yang benar. Mestinya begitu dong. Bukan jelek-jelekin. Bagaimana mengangkat bangsa sendiri terhormat. Tetapi dengan cara pengajian kamu, itu kan urusan agama, pengajian agama, sok-sokan kamu. Bagaimana pongahnya Ba'lawi, turunan ini saudara. Dia mengangkat dirinya, menghormati bahwa dia yang terhormat. Dia mengangkat-ngangkat ulamanya yang sudah mati itu untuk kehormatan-kehormatan tertentu. Dengan agenda. Dia mau mengangkat dirinya bahwa Ba'lawi ini adalah pejuang. Orang menghina kok. Ba'lawi Usman zaman Belanda itu
Dia mendukung Belanda. DNID itu Ba'lawi, pendiri PKI di Indonesia. Mari kita lihat apa maksud dia ini. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul ada. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Duk. Dia mengangkat dirinya, turunannya, kiainya sebagai orang yang hebat. Dia bilang kepada dia tadi, kamu nggak pantas jadi murid saya. Yang pantas itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi. Karena gara-gara Alkitab, kitab-kitab besar itu sudah dihafal oleh Lukus Suntur Arab ini. Enggak ada masuk akal sama sekali. Tapi inilah agenda yang tidak diketahui oleh para pendengarnya itu. Dia tertipu oleh kata-kata. Siapa yang tahu dia hafal 4 kitab itu? Yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Al-Um. Apa yang dihafalnya? Sejak kapan hafalannya? Buktiin dong. Mana mungkin hafal Qur'annya aja kagak? Ya ampun. Tapi begini terus nanti diucapkan lagi, diulang-ulang lagi. Sehingga pendengar ini makin percaya. Oh iya ya, oh hafal. Apa artinya kamu hafal kitab-kitab itu? Apa gunanya untuk kemajuan Indonesia? Kecuali kehidupan yang makin terpuruk, ekonomi terpuruk. Ekonomi terpuruk maka ilmu pendidikannya terpuruk. Nggak bisa menyekolahkan anaknya itu para muhibbin itu. Gara-gara dibawa ke pengajian terus menerus. Udah capek sholat 5 waktu. Ekonomi terpuruk. Tertipu oleh para politikus. Dimakan sama anggota DPR. Di jalan dimakan oleh polisi. Dinina bobokan. Bangsa yang tidak maju sama sekali. Kita harus mengangkat bangsa sendiri. Mereka gagal jadi cucu Nabi. Sekarang ini Habib Rizik kebingungan. Rabitah Alawiyah itu enggak akan berguna sama sekali. Dan inilah waktu kehancuran kalian. Semakin kalian menipu, membohongi umat, sebaiknya kamu akui dirimu bukan turunan Nabi. Berdasarkan hasil tes DNA dan penelitian, filologi, penelitian sejarah dan buku-buku kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada buku yang menerangkan silsilah bahwa Lukus Suntur itu enggak ada kaitannya dengan Kanjeng. Ini harus dibuktikan.
Ini polemik yang harus diselesaikan. Dan tidak ada lagi di medsos. Pro kontra di masyarakat itu pemaparannya bahwa polemik ini muncul akibat ulah Habib sendiri. Ya contohnya habis ceramah tadi, video tadi. Gak usahlah ngangkat-ngangkat dirimu. Sekarang ini ada ceramah Habib Rizik bahwa dia itu turunan cucu si Pitung dari pihak nenek. Dari pihak nenek, enak. Makanya dunia nasab dari secara internasional itu dilihat dari ibu. Siapa ibumu? Salmah, mama saya itu Salmah. Salmah Alwi. Mama saya Salmah Alwi, bukan dari bapak. Kalau dilihat dari DNA. Siapa mamamu? Kenapa? Karena mama itu hanya satu. Enggak akan lari kemana-mana. Kalau bapak punya istri di mana-mana. Tapi untuk menulis bapaknya, binnya itu harus dari bapak. Bukan dari mama. Ini penelusuran yang luar biasa yang ditemukan oleh Yahudi. Bukan Arab. Jadi Bahar Smith itu harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakan kontroversial yang konyol itu. Beberapa tokoh mengklaim dirinya turunan Nabi. Oma Irama mau dibaklawikan. Saifuddin Ibrahim gak usah dibaklawikan, memang dia ini turunan Baklawi. Dari pihak mama saya. Dari pihak mama saya, Baklawi. Karena mama saya bin Alwi. Gak usah diaku-akuin. Saya yang menentang dari kecil. Paman saya Abdullah Maseh. Anaknya Sulaiman, saya nggak tahu, nakal sekali itu. Sulaiman itu. Jago main gambus Bima itu. Saya nggak tahu masih ada nggak keturunan Sulaiman itu. Saudara sepupu saya. Saya sudah bertentangan dengan turunan itu sejak awal lahir, sejak kecil. Nggak benar ini. Oh, kalau paman saya Abdullah itu, ya tukang kebun bapak saya. Tukang kebun bapak saya itu. Habib. Din pulang ke Bima katanya. Ini ada yang komentar, Din pulang ke Bima. Kenapa orang Bima kok benci sekali dengan saya? Kemarin main TikTok itu orang Bima marah besar sama saya. Itu ponakan saya. Di TikTok dia maki-maki saya, dia hina-hina saya. Saya senyum aja. Saya doakan, saya berkatin dia dalam nama Yesus. Enggak akan terjadi seperti itu. Kalau kalian ini menghormati diri kalian sendiri, Habib membuat bahasa pengajaran yang bagus, bukan membesar-besar dan menyombongkan diri, seperti apa yang dikatakan oleh gurumu itu. Hei Baklawi, gurunya itu pantasnya adalah muridnya itu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 imam besar.
Sekarang 4 mazhab itu buang semuanya. Hai Muslim Indonesia, buang itu mazhab. Kembalilah kepada Islam yang tidak banyak meributkan seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah tenang-tenang aja, nggak ribut. Nggak kacau seperti Miftah itu. Atau seperti Riza Basalamah itu. Riza Basalamah, Khalid Basalamah, itu memang orang Wahabi. Yang memang suka sih hal-hal yang budaya itu disingkirkan. Sampai jatuh si Khalid Basalamah itu mengaku bahwa jangan nonton wayang. Emang begitu pembahasan Wahabi, anti budaya. Tapi itu bukan caranya. Ya ada kesalahan dari Khalid Basalamah karena nyinggung-nyinggung masalah budaya Jawa. Memang Muhammadiyah itu hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu ditolak. Muhammadiyah tidak mengadakan doa tahlilan. Orang mati 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, setahun dan seterusnya. Itu Muhammadiyah enggak. NU itu menyuburkan. Karena ustadznya itu perlu makan setiap waktu karena doa orang meninggal itu kan banyak sekali. Enggak akan habis-habisnya. Amplop Kiai NU itu lebih besar. Diamplopin. Sekarang doa orang mati itu ada tukang ngaji yasinan. Itu dipatok 5 orang yang mengaji itu nanti ngaji di rumahnya dibagi-bagi. Kamu surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Dibaca. Kasih 2.500.000 itu kepada yang tukang bacanya itu. Nah berapa orang yang meninggal di kampung itu? Yang ustadz-ustadz ini tetap mendapatkan amplop. Tetapi Muhammadiyah menolak ini yasinan ini. Makanya orang Muhammadiyah dimusuhin. Masa menguburkan orang kayak ngubur kucing. Enggak dibikin ngaji. Enggak ditahlilin. Kemudian orang Muhammadiyah tidak mengadakan ini. Budaya mitoni. Doa wanita hamil. 7 bulan itu. Muhammadiyah enggak. Maka amplop Ustadz Muhammadiyah sedikit. Karena yang gini-gini ini. Banyak sekali. Muhammadiyah kecuali yang dilakukan oleh Nabi. Termasuk di dalamnya itu tidak ada maulud Nabi, tidak diadakan. Kemudian nuzulul Quran. Nggak perlu yang begitu-begitu. Bagaimana membangun ekonomi umat ini dan bagaimana membangun cara berpikir umat ini. Makanya Muhammadiyah sekolahnya lebih banyak daripada pesantrennya. Pesantren ini sudah menjadi ladang tertentu bisnisnya habaib. Bisnis kuburan, bisnis pesantren, bisnis doa-doa, bisnis haji, bisnis umroh. Sehingga bangsa ini ditipu dengan dalil-dalil. Belum lagi pertentangan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Menurut imam ini begini, menurut Syafi'i begini. Ditabrakin.
Oh, tampillah para pendukung masing-masing. Saya bilang haram, haram. Ya, seperti ini, seperti si Gus Miftah ini. Sayyidina wa Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Saya aja dibilang begini. Ya usah, mau lo dibilang begini dan begitu. Sudah, kamu sudah banyak makan. Nenek moyangmu itu orang besar. Karena saya ngeritik orang besar, berarti saya orang besar dong. Saya tokoh besar. Drone. Saya ini tokoh besar karena membongkar kebohongan-kebohongan besar yang kalian lakukan itu. Bernarasi kosong. Bukan bagaimana memikirkan bagaimana bangsa ke depan menjadi bangsa yang maju dan hebat. Dukung Nabi yang besar. Besar apanya? Yang jelas besar anunya. Kalau gajah yang besar apanya? Pahanya kah, perutnya kah, kakinya? Bukan, yang besar itu kandangnya. Kandang gajah itu besar. Bukan perut gajah. Kalau Nabi itu anunya yang besar, sehingga nggak mampu dibawa apa-apa, nggak mampu diceritakan kecuali itu ada bajunya Nabi, peninggalannya ada rambutnya, ada sendalnya dicium-cium sama bin Yahya, Lutfi bin Yahya, dicium-cium sendalnya sambil menangis itu. Aduh, acting palsu. Habib Yahya itu cium sendal Nabi. Bohong, kok sampai sekarang sendalnya masih ada. Sendal saya waktu kecil aja nggak tahu kemana larinya. Sebab ya saya bawa ke masjid, hilang di masjid. Masa terompah Nabi bagus sekali. Kok pintar orang bikin kibul mengibul kayak begitu ya. Ada rambut Nabi yang dibawa sama penyanyi Opik, penyanyi rohani si Opik itu. Itu dimasukkan dalam botol, itu tokoh-tokoh muslim itu cium rambut Nabi. Siapa yang gali kubur Nabi? Lalu diambil itu rambutnya. Ayo siapa yang ngambilnya? Siapa yang gali kubur Nabi lalu mencuri rambut Nabi? Kenapa enggak bulu jembutnya saja? Itu kan lebih bagus. Jembutnya yang menurunkan, yang melakukan hubungan peluk suntur dengan istri-istrinya itu, lalu menghasilkan Hasan dan Husain cucunya itu. Atau ya bulu ketiaknya gitu. Mahal tuh bulu ketiak Nabi daripada rambutnya. Ada juga giginya, gigi Nabi. Jembut Mamat habis
dicukur Abi. Benar, kamu masih ingat tuh khutbah-khutbah saya. Saifuddin botol, ajaran ngibot, dengek. Gue pengen debat langsung sama kau di media TPI. Mana mungkin kau berani. Jojon. Namamu aja Jojon. Beramal komedian, dengan beramal Anda telah membantu umatnya. Astagfirullahaladzim, bagaimana kita ini saudara-saudara. Ampuni saya saudara-saudaraku, itu nalar saya itu berkembang. Melingkar-lingkar kayak tanduk domba. Saya enggak bertanduk kayak kebo, tanduk saya itu kayak domba, meliuk-liuk. Oke saudara-saudara, demikian ini candaan hari Minggu. Selamat hari Minggu Amerika, selamat hari Minggu di dunia Amerika, Australia, ya selamat hari Senin, Indonesia selamat hari Senin semuanya. Yang penting hajar terus. Saya enggak percaya kok. Saya enggak percaya cerita-cerita Gus Miftah. Maaf ya Gus Miftah. Kamu mengangkat Habib tapi merendahkan pribumi. Itu konsep berpikir yang salah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semuanya, saya mau memberikan beberapa komentar terkait video yang baru saja kita saksikan, di mana Bapak Saifuddin Ibrahim memberikan beberapa teguran, masukan kepada Gus Miftah, dan memberikan sebuah analisa tentang Habib-Habib atau fenomena-fenomena Habib yang terjadi di Indonesia. Nah, beberapa orang mengaku dirinya Habib untuk mengundang atau mendapatkan perhatian dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Saya sendiri tidak bermasalah dengan hal itu. Saya hanya memberikan pendapat saya. Pertama, terkait Gus Miftah, saya secara pribadi sangat-sangat senang dengan setiap ceramah-ceramahnya beliau sebelumnya. Karena dia menurut saya salah satu ustadz yang sangat-sangat luar biasa, karena berani untuk berceramah di lokalisasi seperti itu, atau PSK orang-orang perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip PSK seperti itu, dan juga bencong-bencong. Beliau sangat-sangat berani dan mau untuk menyampaikan ceramah di sana. Saya pikir ini langkah yang bagus, karena kebanyakan orang-orang Indonesia melihat PSK, bencong itu sebagai orang-orang yang terpinggirkan seperti itu ya, menurut pendapat saya dan yang saya lihat. Sehingga datang penceramah yang bagi saya dia bisa merangkul orang-orang seperti itu yang sudah dianggap mungkin sampah masyarakat. Di sini saya sangat salut dengan Gus Miftah dan beliau sangat keren menurut saya. Tetapi setelah melihat video viral tersebut, saya menjadi berpikir, kenapa seorang Gus Miftah sangat berani untuk dalam tanda kutip merendahkan martabat orang lain. Ketika dia sedang berceramah dan ada seorang penjual ya, di situ dia katakan, pergi jual sana goblok. Jadi kan ini konotasinya tidak bagus, tidak pas untuk masyarakat Indonesia yang sangat-sangat menjunjung tinggi norma ya, adat, etika dan sebagainya itu. Sehingga menjadi viral video tersebut, dan Gus Miftah pada akhirnya minta maaf dan mengundurkan diri sepertinya dari staf khusus, utusan khusus kepresidenan. Itu yang saya dengar ya. Terlepas dari itu, saya pikir itu masukan yang bagus agar semua penceramah tidak merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Sebab di mata Tuhan kita sama, tidak ada yang berbeda. Kita sama-sama dicintai oleh Tuhan. Itu menurut saya. Jadi Anda mendapatkan kesempatan menjadi seorang penceramah, gunakan kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan itu diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada Anda. Namun sebaliknya, kesempatan itu bukan berarti Anda gunakan untuk merendahkan orang lain.
Anda tidak lebih hebat dari si penjual tersebut. Itu pendapat saya. Dan analisa Bapak Saifuddin terkait fenomena Habib yang ada di Indonesia ya. Beberapa kasus terjadi di mana ada makam-makam yang sengaja dibuat. Ternyata itu makam palsu untuk mengundang peziarah-peziarah ke sana. Dan ketika orang ziarah ke sana mengunjungi makam tersebut karena dianggap itu makam Habib, cucu Nabi, sehingga mereka memberikan seperti uang yang banyak di sana. Dan ternyata menurut informasi itu sudah menjadi lahan uang bagi para Habib-Habib itu. Mungkin bukan semua Habib tapi oknum. Sehingga hal itu perlu dikritisi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim bahwa Habib-Habib itu ketika mereka melakukan membuat makam palsu, makam fiktif, memodifikasi kuburan dan sebagainya, itu bagian dari penjajahan sebetulnya. Mereka sedang menjajah orang-orang Muslim pribumi yang ada di Indonesia. Karena mereka mungkin tidak terlalu tahu tentang makam itu, sehingga mereka datang berziarah di sana, memberikan uang di kotak-kotak yang disediakan di sana. Itu kan penjajahan menurutku ya, menurutku pribadi teman-teman semua. Sehingga itu kita semua harus perangi itu. Tidak boleh ada penjajahan dalam bentuk apapun kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Mau penjajahan apapun, kita perlu menolak semuanya itu, ya kan? Sebaliknya kalau dia adalah seorang Habib, maka dia akan melakukan sesuatu yang benar, yang berakhlak seperti itu. Jadi saya setuju dengan beberapa analisa yang diberikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Tetapi analisa-analisa yang tidak baik yang diberikan oleh Bapak Saifuddin saya pun tidak suka. Ketika dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak maju, saya tidak suka dengan itu. Karena saya mencintai bangsaku. Bangsaku sedang proses untuk maju, ya kan? Bangsaku sedang proses untuk maju. Jadi mohon maaf Bapak Saifuddin, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang berproses untuk maju. Karena di saat kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo itu ada banyak hal yang sudah dikerjakan. Padahal beliau baru memimpin beberapa bulan. Beberapa kasus korupsi sudah ditangani dengan baik. Dan penegakan hukum juga saya pikir akan semakin baik ke depan. Ya kan? Jadi kita sedang berproses menjadi bangsa yang maju, yang bangsa yang baik. Jadi mohon maaf, dalam hal ini Bapak punya analisa saya tidak setuju. Oke. Baik teman-teman semuanya, mungkin kalian memiliki pendapat yang lain, saya persilahkan untuk berpendapat. Tetapi ingat, yang tadi saya sampaikan itu adalah hasil atau pendapat saya pribadi terkait menilai, berpendapat juga terkait video yang kita baru saja saksikan terkait analisa dan teguran Bapak Saifuddin Ibrahim kepada Gus Miftah dan analisanya kepada para Habib-Habib yang ada di Indonesia. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mari kita terus bersatu masyarakat Indonesia. Kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Mari saling mengasihi satu sama yang lain. Mari kita bersatu untuk memerangi segala macam bentuk penjajahan yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.